Perkenalkan, nama lengkap saya Trifona Suryati Jinjung. Saya dari kelas 2021 F. Jadi di sini saya akan mengangkat kasus pelanggaran HAM tentang di mana istri memotong alat kelamin suaminya. Informasi berikutnya pemirsa, tidak ingin dimadu, seorang istri di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan nekat memotong alat vital suaminya sendiri. Korban pun harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Baik, kasus pelanggaran HAM-nya di sini yaitu istri memotong alat kelamin suaminya. Dan kasus ini terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayu Lecir, Musirawas. Peristiwa ini didapatkan di YouTube tribuntimur.com. Baik, ini ceritanya. Kasus ini terjadi karena istri merasa kecewa terhadap suaminya. Usai sang suami menikah lagi dan mempunyai anak lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Pada malam kejadian, di saat istrinya yang bernama LY, yang berinisial LY, mendengar pengakuan dari suaminya. Keduanya berbaikan dan tidur bersama di kamar seperti biasa. Pada subuh hari, LY bangun dari sholat subuhnya dan disitulah dia menangis karena masih merasa kecewa dan tidak terima. Spontan ia melihat pisau cutter di warung. Lisa mengambilnya dan berlari ke kamar di saat suaminya sedang tidur lelap. Dan disitulah dia spontan melakukannya atau memotong alat kelamin suaminya. Baik, dari peristiwa tersebut yang menjadi korbannya yaitu suaminya dan pelakunya yaitu istrinya sendiri yang berinisial LY. Nah, menurut saya penyebab dari masalah atau akar masalahnya yang terjadi itu karena istri merasa kecewa terhadap suaminya. Kecewanya di sini itu karena suaminya menikah lagi dan mempunyai anak tanpa sepengetahuan dari istrinya. Terus dampak masalah bagi korban baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dampak masalah bagi korban dalam jangka pendeknya itu yang pertama itu nyeri dan perdarahan. Nah, itu dampak bagi korban dalam jangka pendeknya. Terus yang kedua, infeksi. Luka yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi pada infeksi yang serius karena area genital merupakan tempat yang sangat rentan terhadap infeksi jika tidak dirawat dengan tepat. Yang ketiga, kerusakan pada organ reproduksi. Pemotongan dapat merusak jaringan dan struktur penting seperti penis, uretra, atau saluran reproduksi lainnya yang dapat mengganggu fungsi seksual dan buang air kecil. Yang keempat, dampak masalah bagi korban. Yang keempat yaitu trauma psikologis. Nah, korban dapat mengalami trauma emosional dan psikologis segera setelah kejadian, seperti kecemasan, ketakutan, kebingungan, atau perasaan terhina, rasa malu, atau perasaan terancam bisa meningkat. Yang berikutnya itu dampak masalah bagi korban dari kasus tersebut dalam jangka panjang, di mana dampak-dampak tersebut seperti yang pertama, disfungsi seksual
Artinya, pemotongan alat kelamin itu dapat menyebabkan kerusakan atau rasa sakit saat berhubungan seksual. Ini bisa mengarah pada masalah seksual yang berkelanjutan. Yang kedua, gangguan psikologis kronis. Artinya bahwa dampak emosional dari pengalaman traumatis seperti ini dapat bertahan lama, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma. Dampak yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Dan dampak yang keempat, masalah sosial dan hubungan. Artinya bahwa potongan alat kelamin dapat mempengaruhi hubungan korban dengan pasangan, keluarga, dan masyarakat. Stigma sosial atau perasaan terisolasi. Dan dampak yang berikutnya, yang kelima, masalah kesehatan reproduksi. Kerusakan yang terjadi pada alat kelamin itu dapat mempengaruhi kesuburan korban dan menyebabkan masalah kesehatan reproduksi lainnya di masa depan. Yang berikutnya yaitu aspek hukum dan HAM dari masalah tersebut dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana pasal pertama dalam undang-undang ini yang dimaksud yaitu yang pertama, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam kasus tersebut, di mana kasusnya tadi terkait istri memotong alat kelamin suaminya, merupakan kena pada pasal 5A, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik di sini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam pasal 10, korban mendapatkan yang pertama, perlindungan, yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, yang ketiga, penanganan secara khusus, dan yang keempat, pendampingan. Baik, solusi saya terhadap peristiwa tersebut yaitu memberikan dukungan psikologis kepada kedua belah pihak untuk mengatasi masalah trauma dan masalah yang mendalam menjadi sangat penting. Pentingnya memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya itu komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Terus pendidikan mengenai hubungan yang sehat dan pengendalian emosi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang serupa. Baik, adapun usulan supaya peristiwa itu tidak terjadi lagi, yaitu yang pertama itu edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tentang pengolahan konflik. Yang ketiga, konseling dan terapi pasangan. Yang keempat, mempromosikan kesehatan mental dan emosional. Yang kelima, penguatan sistem dukungan sosial. Dan yang keenam, penerapan hukuman yang tegas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dadah.